Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat Gapin dimanapun kalian berada, ketahuilah bahwa sukses hanya milik orang yang mau berusaha. Kali ini kakak akan memulai seri pembahasan kita tentang UTBK SNBT dari pengenalan tentang model-model soal tes UTBK SNBT tahun 2024. Ya, yang ketiga adalah analisa kuantitas P dan Q. Jadi struktur umum soalnya adalah di situ diberikan pernyataan soal, kemudian muncul pertanyaan di bagian bawahnya, kemudian diberikan tabel yang isinya adalah pernyataan P dan Q, ya. Kemudian di bagian paling bawah itu nanti diberikan option jawaban yaitu dari A sampai D. Biasanya option A itu isinya adalah kuantitas P lebih dari kuantitas Q. Option B-nya kuantitas P kurang dari kuantitas Q, atau biasanya juga ada yang menggantinya dengan kuantitas Q lebih dari kuantitas P. Kemudian option C-nya adalah kuantitas P sama dengan kuantitas Q. Dan option terakhir adalah tidak dapat ditarik kesimpulan antara kuantitas P dan kuantitas Q. Nah, tips dan triknya untuk mengerjakan soal ini adalah pertama, pahami bahwa yang digunakan itu hanya kuantitasnya saja. Artinya yang dipakai hanya nilai yang melekat pada angka atau bilangan yang diberikan. Contoh misalkan ya, di situ P menyatakan kecepatan rata-rata. Kita tahu kecepatan itu satuannya adalah kilometer per jam. Misalkan setelah kita hitung, kita mendapatkan nilai P itu adalah 4 km per jam. Maka kilometer per jamnya nggak perlu kita perhatikan, kita cukup mengambil angka 4-nya saja. Nah, setelah kita dapat nilai kuantitasnya itu, kemudian langkah kedua adalah bandingkan dengan kuantitas lainnya untuk kita bisa menarik kesimpulan. Gitu. Nah, biasanya kalau option D itu dipakai kapan, Kak? Kan gitu kan? Option D itu dipakai ketika kuantitas yang kita peroleh terhadap nilai kuantitas lainnya itu tidak konsisten. Artinya, ketidakkonsistenan ini bisa terjadi misalkan ketika dia berupa interval. Pada interval tertentu, nilai P kita dapati kuantitasnya lebih dari kuantitas Q. Tapi pada interval yang masih dalam interval yang diberikan itu, kita juga mendapati bahwa kuantitas P itu sama dengan Q misalkan. Di nilai yang berbeda lagi, kita juga mendapatkan bahwa nilai kuantitas P itu ternyata bisa lebih dari kuantitas Q. Nah, maka ketidakkonsistenan inilah yang akhirnya memaksa kita untuk memilih option D. Oke. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.